Katanya harmonis. Benar apa yang Farel katakan, bahwa Jack dan kawan-kawan yang berpenampilan seperti preman berkelas itu disambut dengan baik oleh Jessie. Kalian sabar ya. Silakan dimakan kue-kue buatan tante. Maaf ya, cuma sedikit. Wajarlah tante tidak menduga akan kedatangan tamu. Jessie begitu ramah memperlakukan mereka. Situasi jadi hening saling menyenggol satu sama lain. Benar-benar kikuk, sebab sebelum tahu kebaikan Jessie mereka juga membenci keluarga ini yang membuat Ariel begitu dendam. Sayang, panggil Jessie. Pipi yang tadinya berjalan ke arah dapur berhenti seketika membalik badan. Semua pria bertato melihat ke arah Pipi. Tentu perut buncit Pipi menjadi pusat perhatian. Siapa kira-kira suami Pipi? Tidak mungkin Ariel kan? Atau bisa saja peran si bungsu keluarga Farel. Sementara mereka tahu siapa Farel yang memiliki kekasih secantik juara Putri Indonesia Season 7. Momi, Pipi nyengir berjalan ke arah Jessie. Jessie tersenyum. Kamu ngapain sayang? Tanya Jessie. Itu Mom. Pipi gelagapan menjawabnya. Jangan bilang kamu mau buang susu ibu hamil itu ya? Tebak Jessie. Pipi melebarkan matanya lalu memainkan jemari tangannya sambil menggoyang-goyangkan baunya seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kejahatan. Oh Tuhan, gemas Jessie. Kamu mau kena marah sama Ariel, Gemas Jessie mencubit pipi-pipi. Tuan Ariel, bio mereka semua serentak dengan mata membulat tak percaya. Mereka siapa, Mom? Tanya Pipi mengalihkan perhatian karena Pipi adalah gadis licik yang menggemaskan, hingga ia selalu lolos dari amarah siapapun. Mana suamimu sayang? Tanya Jessie tersenyum karena tahu Pipi hanya mencoba mengalihkannya saja. Dia sedang mandi, Mom, nanti akan turun katanya mau buatin Pipi susu. Jawab Pipi tersenyum. Oh ya udah sini Mami antar ke mereka. Jessie merangkul bahu Pipi. Diam, hening. Sok, tentu semua orang-orang setia Ariel tak percaya bahwa gadis manis ini adalah istrinya Ariel yang mereka kenal sebagai Tuan Sempurna. Mereka yang wajah pas-pasan saja menginginkan wanita yang sempurna dari segi apapun. Tak disangka Ariel yang memiliki rupa sempurna malah memilih gadis manis ini. Halo, aku Pipi. Kalian siapa? Tanya Pipi ceria. Seketika mereka semakin membelalak hingga Pipi garuk-garuk kepala. Jack berdeham lalu berdiri sambil membenarkan jaketnya. Baginya Tuan Sempurna seperti Ariel jatuh cinta dengan gadis manis ini pasti ada kelebihannya hingga bisa membuat Ariel jatuh hati. Nama saya Jack, Nona. Saya orang kepercayaan Tuan Muda Ariel. Jawab Jack menunduk sopan dan mengulurkan tangannya. Pipi melihat tangannya lalu menyambut tangan Jack dengan senyum cerahnya. Jack hendak mengecup punggung tangan Pipi tapi ia tertegun seketika saat teman-temannya menepuk-nepuk bokongnya. Ganggu saja kalian. Kesal Jack hendak melanjutkan aksi manisnya. Sempat kau meletakkan bibirmu di kulit istriku, mulutmu akan aku robek detik itu juga, kata Ariel menggelegar. Jack mematung sedangkan Pipi terdiam seketika. Wajahnya yang berbinar redup seketika berubah masam. Dasar tidak romantis sama sekali. Gerutu Pipi mendumel panjang tanpa rem, sambil berjalan menghentak-hentakan kakinya ke dapur. Jack membeku, ternyata Pipi bisa bicara begitu panjang. Uniknya hanya sekali bernapas saja. Tuan Muda, Jack memutar tubuhnya cengar-cengir melihat wajah marah, serta aura dingin tak bersahabat dari tubuh atasannya itu. Teman-teman Jack hanya bisa menahan napas. Hanya gadis manis seperti Pipi bisa membuat tuannya begitu cemburu. Bahkan tak suka tangan istrinya dikecup oleh Jack, padahal hanya perkenalan sejak dahulu sudah dipercayai Jack. Jack hanya bisa pasrah saat diancam oleh Ariel. Lalu bagaimana dengan wanita itu, Tuan? Tanya Jack. Jack, kenapa bertanya pada aku? Kalian tinggal memainkannya seperti biasa. Jawab Ariel. Tapi Tuan, bukankah saat itu Anda bilang ingin menghabisinya sendiri? Tanya Jack. Aku enggan mengotori tanganku, istriku sedang hamil. Jawab Ariel. Jack hanya bisa menganga lebar mendengar penuturan Ariel yang jauh dari ekspektasinya. Bagaimana bisa Ariel berubah drastis hanya karena istrinya sedang hamil?
Sedang sibuknya mereka berbicara, Farel tiba-tiba datang hingga semua mata melihat ke arahnya. "Cak, kau tidak lihat ini ruanganku?" decak Ariel dengan tajam. "Cak, kau pikir aku masuk tanpa tujuan?" ketus Farel. Jack dan kawan-kawan kembali menjatuhkan rahang selebar-lebarnya melihat dengan mata kepala sendiri Farel dan Ariel berdebat. Mereka tak menyangka Ariel bertengkar dengan saudara kembarnya terlihat lucu, seperti Ariel marah-marah dengan bayangannya sendiri. "Apa maumu?" tanya Ariel dengan ketus. "Aku penasaran siapa pria tua rambut warna merah yang datang ke perusahaan." Dengan santainya dia mengatakan, "Aku ini adalah kau." "Cak, dasar pria tua gila berani sekali mengancam akan membalasku." "Kau mengenalnya?" Farel berbicara dengan dingin. Ariel menautkan kedua alisnya. "Pria tua berambut merah?" "Ya, dia sudah tua, hanya saja rambut dan warna alisnya merah," jawab Farel. "Pak Jeffrey Nikon?" seru salah satu orang kepercayaan Ariel hingga semua mata tertuju padanya. "Pria itu kau yakin?" tanya Ariel memicing, tak percaya. "Iya tuan, tunggu tuan." Pria itu tanpa merogoh ponselnya dan mencari-cari foto pria yang dimaksud Farel lalu menunjukkannya ke Farel. "Iya, tapi kenapa rambutnya kuning?" tanya Farel. Semua orang melihat ke arah pria yang menebak orang itu adalah Pak Jeffrey. "Saya pernah bilang ke Bang Jack kalau saya melihat Pak Jeffrey di stasiun kereta api, tapi Bang Jack tidak percaya saya, tuan." Jack termenung. "Iya tuan, saya pernah mendengarnya tapi tidak mungkin karena dia sudah mati, itu sebabnya saya tidak percaya." "Cak, musuhmu banyak sekali," gerutu Farel. "Kau pikir hidupmu tidak banyak musuh?" ketus Ariel. "Aku banyak musuh dari kalangan bisnis sementara kau diikuti musuh yang memiliki dendam yang kuat. Jika dendam sudah menguasai akal maka mati tidak akan membuat mereka takut," ejek Farel. "Cak, diam kau," ketus Ariel. "Kau yang diam," balas Farel. "Kau jangan memancing amarahku," peringatan Ariel. "Berisik," ketus Farel. Mereka terdiam sesaat lalu melihat ke arah orang-orang yang membeku menatap mereka. "Apa kalian patung?" bentak Ariel dan Farel serentak. "Diam," marah Ariel dan Farel bersamaan lalu membuang muka ke arah lain. Jack dan yang lainnya tidak mampu berkata-kata, tak disangka akan melihat pertengkaran itu. Jack dan yang lainnya seperti dapat rezeki nomplok. Mereka melihat Sila secara langsung. Siapa yang tidak terpesona dengan kecantikan Sila? "Sayang," Farel memeluk dan mencium sayang kening Sila. "Is om, awas. Ganggu aja." Kesal Sila mendorong tubuh Farel ke samping. Sila memekik senang memeluk Jessie yang menjulurkan lidahnya ke Farel. Lagi-lagi Jack dan kawan-kawannya kembali shock melihat Jessie menatap Farel seperti musuh bebuyutan saja. Bahkan wajah kesal Farel terlihat lucu bagi pria berwajah datar nan dingin seperti Farel. Apa mereka memang keluarga kaya yang dikenal sangat harmonis? Batin Jack.